Halo teman-teman, ketemu lagi. Lama sekali kita tidak ketemu. Dan kali ini saya mau berbagi sedikit informasi. Baru saja tadi saya sempat mempelajari sesuatu hal yang baru. Dan menurut saya unik sekali karena saya pun sama juga baru tahu juga. Hal ini tentang crab mentality atau mental seekor kepiting. Tadi saya sempat baca beberapa artikel tentang kepiting ini, karakteristik dan juga sifat kepiting yang ternyata dari sifat kepiting ini sering dijadikan banyak sekali yang berkaitan dengan psikologi manusia. Tentunya dari sifat kepiting ini diantaranya adalah ternyata si kepiting ini dia gampang sekali marah. Jadi kalau misalkan ada nelayan yang mau nangkap kepiting itu gampangannya dia pakai pancingan panjang, terus pakai tali, di talinya itu dikasih bandul batu supaya memang memberikan gaya momentum kalau di fisika ya. Jadi si kepitingnya itu ketika dimasukkan talinya itu diusik kepitingnya sampai si kepiting itu marah. Dan biasanya si kepiting itu gampang banget marah. Dan biasanya kalau misalnya marah, capitan si kepiting itu dia langsung mencapit si tali yang memang ada bandulnya. Setelah itu ketika ditarik, si nelayan biasanya menaruh kepitingnya dalam sebuah wadah yang besar untuk banyak sekali kepiting hasil tangkapannya tanpa tutup, teman-teman. Jadi si embernya atau wadah yang besar itu tanpa tutup, tanpa jaring, tanpa penutup apapun. Namun si nelayan tidak pernah khawatir karena memang si kepiting ini secara teori memang tidak ada yang bisa melarikan diri dari wadah yang banyak sekali kepitingnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi ketika ada kepiting yang berusaha untuk keluar, itu naluri kepiting akan segera menarik kembali kepiting yang mau keluar dari sebuah wadahnya lagi. Dan hal tersebut terjadi bukan satu atau dua kali. Hal tersebut ternyata berlaku untuk semua kepiting yang ada di dalam wadahnya. Jadi ketika kepiting manapun yang berusaha untuk keluar, maka kepiting yang di dalamnya dengan segera menarik kepiting yang hendak keluar tersebut untuk kembali lagi ke dasar wadah yang sudah disediakan oleh petani. Dan hal tersebut terjadi terus-menerus. Selain kepiting itu pemarah, ternyata kepiting juga tidak suka kalau lihat orang itu senang gitu. Tidak suka lihat orang lain sukses. Tidak suka ke orang lainnya. Tidak suka kalau jenis kepiting yang lainnya itu sukses untuk keluar dari sebuah wadah. Dari sini kita belajar teman-teman bahwa untuk kita jangan sampai kita jangan sampai kita menjadi seperti mental kepiting ini, di mana kita merasa dengki, merasa iri ketika orang lain meraih kesuksesan, menggapai semua impian dan cita-citanya dan juga terwujud. Karena banyak sekali orang yang tidak suka ketika lihat orang lain sukses, ketika orang lain bahagia, ketika orang lain mampu mencapai semua hal yang diinginkannya. Dan mental-mental tersebut inilah yang biasanya menghambat rezeki yang datang dan menghambat rezeki yang semestinya bisa jadi milik orang tersebut. Semestinya kita belajar bahwa kalau misalkan ada yang sukses, kalau misalnya kepiting itu sukses, berarti kita bisa belajar tuh dari si kepiting itu cara supaya keluar dari wadah ini. Harusnya seperti itu ya. But kepiting-kepiting tidak seperti itu. Kepiting-kepiting mungkin lebih cocoknya disebut posesif ya. Karena tidak mau kehilangan rekan-rekannya, ditarik lagi semuanya. Dan hal ini juga terjadi dalam sebuah kinerja jaringan. Artinya ketika kita bekerja secara tim, itu ada juga tipe-tipe leader atau tipe-tipe pemimpin yang tidak suka ketika entah itu downline-nya, entah itu membernya jauh lebih melesat, jauh lebih sukses. Jadi selalu dihambat dan selalu dipersulit supaya member itu atau downline-nya menjadi semakin sukses, menjadi semakin melesat. Nah, hal-hal seperti ini justru yang akan merugikan si pemimpin tersebut atau si leader tersebut. Karena untuk kerja dalam sebuah tim atau dalam jaringan, jika kita mengizinkan untuk downline kita, untuk member kita untuk semakin melesat, untuk menjadi semakin dahsyat, semakin luar biasa dan menjadi semakin sukses,
Itu artinya bahwa kita sebagai pemimpin atau sebagai leader sudah ya setidaknya separuhnya kewajiban kita sebagai leader atau tanggung jawab kita sebagai pemimpin itu sudah selesai dengan mencetak orang-orang atau member-member yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dan menjadi semakin sukses. Dan ketika member downline kita atau kerabat-kerabat kita itu sudah jauh lebih sukses, selain kita bisa belajar dari member kita yang sudah sukses atau downline kita yang lebih sukses, dan kita pun akan menjadi sangat bangga karena memang kita berhasil mencetak calon leader yang lebih dahsyat, dan keuntungan yang lainnya juga otomatis akan mengikuti tentunya. Nah, beda halnya dengan semut. Kalau si semut ini memang naluri hewan yang kecil satu ini luar biasa sekali karena mereka selalu bergotong royong dan selalu mengutamakan kerjasama. Jadi mereka selalu berkerumun dan saling bahu-membahu serta saling membantu untuk mencapai kesuksesan ataupun misi yang sama. Seperti contohnya misalkan ada sekelompok semut mau membawa sisa makanan, apa ya istilahnya ya, ya remehan-remehan makanan gitu. Mereka akan bekerja sama jika memang ukurannya melebihi dari ukuran semut tersebut. Jadi mereka akan bergotong royong dan membawanya ke sebuah tempat yang biasa memang semut itu berkerumun atau berkumpul di tempat tersebut. Sehingga yang tadinya semut itu berpikir bahwa aduh besar sekali sisa makanan ini, saya mampu tidak untuk membawanya. Namun dengan naluri hewan semut ini yang kecil ini, itu selalu bergotong royong sehingga jadi lebih ringan dan lebih cepat sampai ke lokasi yang dimaksud. Well, dari sini teman-teman kita bisa mempelajari banyak sekali prinsip hidup secara psikologis, bahwa banyak sekali yang kita pelajari dari mental kepiting yang punya sifat pemarah, kemudian punya sifat dengki, tidak suka melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah itu. Dan kita juga bisa belajar sebagai komparasinya, sebagai perbandingannya dengan naluri semut. Semuanya kembali lagi sama teman-teman. Silakan teman-teman kita sama-sama belajar introspeksi diri. Kita layaknya yang mana ya? Kita pantas menjadi kepiting atau kita lebih pantas untuk menjadi semut? Itu semuanya kembali sama teman-teman. But hopefully teman-teman itu memilih untuk menjadi semut, di mana nalurinya yang senantiasa untuk selalu membantu, tolong menolong, dan juga memang selalu mensupport apapun yang terjadi. Selama hal tersebut positif, itu selalu memberikan dukungan yang baik. Sip, mantap. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman dapat banyak hal dari pembahasan kita kali ini. Kita nanti akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.